warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta semuanya. Pada pagi hari ini saya akan bawakan topik tentang fitokimia. Sebelumnya, perkenalkan saya Rani Wardani Hakim yang merupakan staf dari Departemen Ilmu Farmasi Kedokteran FKUI. Fitokimia berasal dari kata fito, tanaman, dan kimia atau ilmu kimia. Secara luas, fitokimia berarti ilmu yang membahas bahan dan senyawa kimia yang dihasilkan oleh tanaman, terutama kita sebut dengan metabolit sekunder yang umumnya dihasilkan untuk pertahanan diri. Pengetahuan tentang fitokimia ini sangat penting dalam yang pertama, mencari penemuan obat baru dan penggunaan kembali obat yang sudah ada. Yang kedua, karakterisasi dan standarisasi obat herbal tradisional dalam bentuk raw material. Yang ketiga adalah penilaian tingkat toksisitas dari tanaman. Seperti kita ketahui, metabolisme dalam sel hidup mencakup semua perubahan kimia, termasuk pembentukan dan penguraian senyawa kimia dalam bentuk metabolit. Metabolit primer dalam tanaman adalah senyawa yang diproduksi oleh tanaman, dibutuhkan dan bermanfaat dalam pengaturan energi dan penurunan sifat keturunan. Contoh metabolit primer dari tanaman adalah karbohidrat, protein, lipid, dan asam nukleat. Di lain pihak, metabolit sekunder dari tanaman merupakan produk yang disebut sebagai produk sisa dari metabolisme yang sebenarnya bermanfaat dalam mekanisme perlindungan dan pertahanan diri. Metabolit sekunder tanaman pada saat ini diketahui bermanfaat untuk pengobatan dan merupakan sumber banyak obat-obatan dalam dunia kedokteran. Contoh dari metabolit sekunder adalah alkaloid, flavonoid, terpenoid, dan banyak senyawa lainnya. Terdapat beberapa pendekatan untuk menemukan senyawa aktif atau metabolit sekunder dari tanaman. Di antaranya adalah yang pertama kita kenal sebagai etnobotani. Dalam etnobotani, pengetahuan tentang penggunaan suatu tanaman oleh masyarakat yang telah lazim digunakan dimanfaatkan untuk pencarian obat. Sebagai contoh, racun curare dari tanaman Crododendron tomentasum yang banyak dipakai untuk berburu hewan pada masa lalu digunakan untuk penemuan alkaloid tubokurarin untuk relaksan otot dalam pembedahan. Yang kedua, kita kenal dengan kemotaksonomi. Dalam kemotaksonomi dipahami bahwa tumbuhan sejenis seringkali mengandung kandungan senyawa aktif atau metabolit sekunder yang sama. Sebagai contoh, tanaman Atropa belladonna dan Datura stramonium yang berasal dari famili Solanaceae sama-sama mengandung senyawa alkaloid hyoscyamin yang bermanfaat sebagai relaksan otot bolos. Yang ketiga adalah metodenya berbasis informasi. Dalam metode ini digunakan suatu metode yang cukup canggih, yaitu berupa high throughput screening atau low throughput screening. Pada metode ini, bioaktivitas dari metabolit sekunder atau senyawa aktif dari tanaman dibuktikan berdasarkan screening berbagai jenis ekstrak. Sebagai contoh, senyawa paklitaxel dihasilkan dari Taxus baccata dan Taxus brevolia yang bermanfaat sebagai antitumor. Metode yang terakhir dikenal dengan metode acak, di mana di sini senyawa aktif dari tanaman diteliti atau dicari secara acak, biasanya berdasarkan tren yang berlaku di masyarakat. Untuk kita ketahui bahwa terdapat banyak sekali metabolit sekunder dalam tanaman dan tidak mungkin untuk mengelompokkan senyawa-senyawa tersebut dalam klasifikasi yang sangat ketat. Hal ini karena seringkali suatu senyawa tanaman termasuk ke dalam beberapa golongan dari kelompok senyawa tanaman. Secara umum, penggolongan senyawa kimia atau metabolit sekunder dalam tanaman adalah sebagai berikut. Yang pertama kita kenal adalah alkaloid, yaitu merupakan senyawa kimia yang mengandung atom nitrogen, bersifat basa, rasanya pahit, dan menyumbang paling banyak sumber obat di dunia kedokteran. Yang kedua adalah flavonoid, di mana senyawa ini mengandung ikatan rangkap terkonjugasi, sehingga menghasilkan warna, umumnya terdapat dalam tanaman, buah-buahan, daun, ataupun bunga yang berwarna, yang kaya akan sumber antioksidan. Yang ketiga adalah minyak atsiri,
yaitu senyawa kimia yang dihasilkan tanaman yang menghasilkan aroma atau bau tertentu yang bermanfaat untuk parfum, perasa, ataupun pembau dalam kehidupan kita sehari-hari. Minyak asin ini juga terbagi menjadi dua kelompok senyawa, yaitu terpenoid dan fenilpropanoid. Yang keempat ada glikosida, yaitu semua senyawa kimia dari tanaman yang terikat dengan gugus gula. Yang terakhir ada senyawa yang kita sebut sebagai tanin, yaitu kelompok senyawa polifenol yang rasanya pahit dan kesat dan dapat menggumpalkan protein. Dengan dasar ini juga tanin banyak dimanfaatkan untuk menyamak kulit. Di dalam farmakologi herbal, kita kenal konsep yang dinamakan sinergi. Sinergi ini mencakup bahwa semua senyawa-senyawa kimia di dalam tanaman tersebut memiliki kompleksitas yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Hal ini menyebabkan umumnya peningkatan kerja komponen utama yang lebih lama. Kemudian, komponen tanaman yang tidak aktif dapat berperan meningkatkan stabilitas, solubilitas, bioavailabilitas, atau waktu paruh komponen aktif yang lebih efisien. Sebagai contoh, ternyata asam askorbat dari ekstrak sitrus, bioavailabilitasnya lebih baik ketika dia ada dalam ekstrak sitrus dibandingkan asam askorbat itu secara tunggal. Demikian paparan tentang dasar fitokimia secara singkat. Semoga kita dapat bertemu pada kesempatan lainnya untuk membahas fitokimia secara mendalam. Terlampir daftar pustakanya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Wabarakatuh. Selamat pagi para peserta semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rani Wadani Hakim pada topik ekstraksi dan identifikasi yang merupakan topik lanjutan dari topik fitokimia yang telah tayang sebelumnya. Ekstraksi atau penyarian merupakan suatu proses penarikan senyawa-senyawa kimia dari tumbuhan, hewan, ataupun bahan alam lain menggunakan pelarut yang sesuai. Pada topik kali ini kita akan batasi tentang ekstraksi dari tumbuhan. Faktor yang mempengaruhi ekstraksi ada beberapa, diantaranya adalah yang pertama, lamanya waktu ekstraksi, yang kedua, pemilihan pelarut. Faktor pemilihan pelarut merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu proses ekstraksi. Yang ketiga adalah rasio sampel dengan pelarut. Faktor yang keempat adalah pengaruh suhu. Yang terakhir adalah ukuran sampel tanaman ataupun simplisia yang digunakan dalam proses ekstraksi. Untuk diketahui, ekstraksi untuk minyak atsiri berbeda dengan ekstraksi dari kelompok metabolit sekunder lainnya. Proses ekstraksi sendiri terdiri atas 3 tahapan, yaitu pra-ekstraksi, ekstraksi, dan post-ekstraksi. Pada pra-ekstraksi dilakukan pemilihan bahan tanaman, koleksi dan identifikasi tanaman secara tepat, kemudian dilakukan pengeringan dan penggilingan tanaman yang telah kering, terakhir dilakukan pengepakan, penyimpanan, dan pelestarian. Pada tahapan ekstraksi dilakukan penarikan atau ekstraksi konstituen atau metabolit sekunder dari tanaman, kemudian dilakukan penyaringan dan pemekatan. Pada tahapan post-ekstraksi, kita dapat melakukan pemisahan dan pemurnian dari senyawa atau metabolit sekunder yang kita peroleh dari campuran ekstraksi yang telah kita buat. Selanjutnya, kita dapat melakukan identifikasi dari senyawa yang telah berhasil kita isolasi. Metode ekstraksi secara umum dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama cara dingin, yang kedua adalah cara panas. Pada cara dingin, tidak digunakan sumber panas dari api ataupun bahan listrik. Keuntungannya adalah aman untuk senyawa yang bersifat termolabil
tetapi memiliki kelemahan yaitu membutuhkan lebih banyak jumlah pelarut dan waktu ekstraksi yang lebih lama. Contoh dari metode ekstraksi cara dingin adalah maserasi dan perkolasi. Pada metode ekstraksi cara panas, digunakan sumber panas dari api ataupun dari bahan listrik. Kelebihannya adalah waktu ekstraksi akan lebih cepat dan pelarut yang digunakan lebih sedikit, tetapi sayangnya hal ini memungkinkan terjadinya penguraian kandungan senyawa yang bersifat termolabil. Contoh dari metode ekstraksi cara panas adalah sokretasi, reflux, infus, dan dekok. Setelah dilakukan proses ekstraksi, kita dapat melakukan pemekatan. Pemekatan sendiri merupakan suatu proses menguapkan atau mengevaporasi pelarut sehingga metabolit dari tanaman yang ada dalam bentuk yang kita peroleh ada dalam bentuk ekstrak kental ataupun padatan. Untuk proses pemengatan dapat dilakukan dengan dua metode. Yang pertama adalah concentration under vacuum menggunakan alat rotapavor yang ada pada gambar sebelah kiri. Kemudian yang kedua adalah mekanisme pengeringan beku atau kita kenal dengan freeze drying menggunakan alat yang ada pada sebelah kanan. Setelah kita lakukan ekstraksi dan pemekatan, kita dapat melakukan pemisahan dan identifikasi. Untuk tahapan yang pertama, biasanya kita lakukan dulu identifikasi menggunakan reaksi kimia yang dikenal dengan analisis kualitatif fitokimia untuk meyakinkan kelompok senyawa apa atau kelompok metabolit sekunder apa yang terdapat dalam ekstrak yang telah kita peroleh. Pada tahapan ini digunakan reagen spesifik untuk menentukan kelompok senyawa kimia atau metabolit sekunder apa yang ada dalam ekstrak tersebut. Pada tahapan selanjutnya, kita dapat melakukan pemisahan senyawa kimia atau metabolit sekunder menggunakan thin layer kromatografi atau kromatografi lapis tipis. Kita juga dapat memilih kolom kromatografi atau kromatografi kolom, atau kita dapat menggunakan alat yang lebih canggih seperti HPLC, HPTLC, ataupun JC atau GC yang merupakan gas kromatografi. Selanjutnya, setelah kita berhasil pisahkan metabolit sekunder tersebut dari ekstrak, maka kita dapat melakukan proses identifikasi menggunakan spektrofotometri yang terdiri atas beberapa jenis, misalnya spektrometri UV, spektrometri FTIR, MS atau mass spektrometri, dan yang terakhir adalah NMR atau nuclear magnetic resonance yang dapat meneliti kemurnian dan kandungan serta struktur senyawa kimia dari ekstrak atau dari metabolit sekunder yang kita peroleh dari ekstrak. Untuk membahas lebih lanjut mengenai ekstraksi dan identifikasi, saya berharap dapat bertemu dengan para peserta semua dalam kesempatan lainnya. Demikian topik ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali pada kesempatan yang lainnya.